Sobat Kairos yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita adalah diambil dari 1 Korintus 15 ayat 43. Dikatakan demikian, ditaburkan dalam kehinaan, dibangkitkan dalam kemuliaan. Ditaburkan dalam kelemahan, dibangkitkan dalam kekuatan. Sobat Kairos yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, setiap orang percaya haruslah mensyukuri kesempatan hidup yang Tuhan telah berikan. Sekarang, bagaimana kita harus mengisi hidup itu dengan karya yang luar biasa dan menjadikan kesempatan hidup kita itu berharga. Memang, manusia adalah ciptaan Tuhan yang diciptakan dari debu tanah. Namun karya Allah ada dalam hidup setiap orang. Hanya saja bagaimana kita mempercayai tangan Tuhan yang merenda di dalam hidup kita. Artinya, Allah punya rencana melalui hidup kita. Untuk itu, jangan pernah katakan, "Aku tidak mampu." Jika kita terus membicarakan ketidakmampuan kita, maka hal itu adalah penghinaan terhadap Allah pencipta kita. Jika kita mengeluh ketidakcakapan kita, itu berarti bahwa kita menuduh Allah tidak berkuasa atas hidup kita. Hidup kita ditaburkan dalam kelemahan, dibangkitkan dalam kekuatan. Kuasa kebangkitan Tuhan Yesus Kristus telah mengubah hidup kita menjadi kuat karena Dia yang memberi kita kekuatan. Untuk itu, jangan pernah katakan, "Aku tidak bisa," tapi katakanlah, "Aku bisa." Karena Tuhan memampukan kita melakukan yang Tuhan inginkan dari kita. Sobat Kairos yang terkasih, Tuhan bukan hanya mengubah hidup kita dari yang lemah menjadi kuat, namun Tuhan juga mengubah hidup kita yang ditaburkan dalam kehinaan, dibangkitkan dalam kemuliaan. Artinya, kita adalah ciptaan Tuhan yang mulia, berbeda dengan ciptaan lainnya. Untuk menciptakan manusia, Allah harus berkarya melalui debu tanah dan membentuk segambar dengan rupa Allah. Itu disebut imago Dei. Begitu juga akibat dosa manusia, Allah melalui anaknya, Tuhan Yesus Kristus, harus meninggalkan kemuliaannya menjadi hina untuk keselamatan kita. Allah telah mengubah hidup kita dari yang hina menjadi mulia. Karena itu Sobat Kairos, marilah kita mengisi hidup ini dengan berbagai macam karya yang harus kita perbuat. Dan semua itu perbuatlah hanya untuk Tuhan. Tetap semangat dan penuh pengharapan karena Tuhan telah membangkitkan kita menjadi kuat menghadapi apapun di dalam hidup ini. Iman kepada Tuhan Yesus Kristus menuntun kita untuk pantang menyerah, tetapi tetap berkarya di dalam iman kita. Karena kita tahu, dalam iman kepada Kristus, jerih payah kita tidak akan sia-sia. 1 Korintus 15 ayat 8 dikatakan, "Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Dan tetaplah nyatakan kemuliaan Tuhan dalam setiap karya hidupmu. Biarlah hanya nama Tuhan yang dimuliakan melalui hidup saudara." Selamat beraktivitas Sobat Kairos. Tetaplah berkarya di dalam Tuhan. Tuhan memberkati. Amin.
Tahun ini merupakan tahun yang bernuansa kesatuan hati bagi seluruh gereja HKBP. Kita telah menetapkan orientasi pelayanan tahun 2022 sebagai tahun kesehatian di bawah terang tema sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan dari Filipi 2 ayat 2. Dan subtema mewujudkan kesehatian dan kesetiakawanan bagi gereja, masyarakat, dan bangsa. Panitia Tahun Kesehatian HKBP Distrik 8 DKI Jakarta telah ditetapkan menjadi organ pelayanan dalam mewujudkan persekutuan, kesaksian, dan pelayanan yang semuanya diikat dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan. Kesatuan hati dalam persekutuan, kesatuan hati dalam kesaksian, kesatuan hati dalam pelayanan bukan hanya membina soliditas internal semata, namun juga menyangkut relasi, hubungan yang baik dengan dunia luar kita. Maka untuk mewujudkan kesehatian yang nyata dalam kehidupan warga gereja, Panitia Tahun Kesehatian HKBP Distrik 8 DKI Jakarta berkomitmen untuk berkarya dalam program-program kreatif dan relevan dan bernilai tinggi untuk menguatkan visi dan misi kerajaan Allah di dunia ini. Kami mengajak seluruh elemen gereja, baik pelayan penuh waktu, pelayan takbisan dan non-takbisan, serta seluruh jemaat dan para pemerhati lintas denominasi, mari bersama-sama mendukung dan mensukseskan seluruh program-program pelayanan yang telah ditetapkan, baik dalam doa, daya, dan dana. Semuanya akan menjadi persembahan yang hidup bagi Tuhan untuk memperkokoh persatuan yang hidup dan saling melayani di tengah kehidupan yang penuh dinamika ini. Marilah saling mendoakan, saling menopang, serta bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Horas, horas, horas!